Izinkan saya bertanya teman-teman, bisa nggak seseorang percaya kepada seseorang kalau dia tidak mengenal orang itu? Nggak bisa kan? Sama kayak kita pacaran kan? Kita harus mengenal dulu, baru kita bisa percaya, lalu kita ditipu. Betul? Karena itulah makanya di dunia ini kita banyak dan sering kali kita ketipu dengan pebisnis, dengan pacar kita, dengan pasangan kita, ya kan? Kenapa? Karena percaya itu mahal teman-teman. Dan lucunya karena kita bisa melihat, kita bisa menilai orang, kita percaya kepada dia, tetapi seringkali terjadi apa? Kita kecewa. Betul? Oleh karena itu teman-teman, hari ini saya mau memberitakan sebuah kabar baik supaya kamu bisa mengenal lebih baik. Kita harus mengenal Kristus seutuhnya, yaitu janjinya. Berita Injil yaitu bahwa dia telah mati untuk dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia anak Allah, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Dan dia sekarang hidup teman-teman. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia ketika kamu percaya, dia mau memberikan kamu Roh Kudus. Dia hidup di dalam hati kamu. Dan ketika dia hidup di dalam hati kamu, maka kamu akan memperoleh hidup kekal berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu teman-teman, kita harus mengerti, perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan domba kecil ini yaitu kita. Ya kan, hanya dia, hanya Yesus yang mengambil dosa kita. Dan tidak ada jalan lain lagi, hanya dia jalan kebenaran dan hidup. Hanya percaya kepada dia. Ya kan, kamu percaya kepada dia karena kamu percaya dulu bahwa dia yang mengasihi kamu. Dia mati untuk kamu, dia mengambil seluruh penghukuman kamu, seluruh dosa-dosa kamu itu kamu sudah dipisahkan, dimurnikan, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Setelah kamu sudah tahu dia begitu baik, baru kamu bisa mencintai dia. Nah, disinilah andil perbuatan baik itu muncul teman-teman. Akhirnya kamu mau memberitakan kabar baik, akhirnya kamu mau berdoa dan sebagainya. Perbuatan baik itu muncul karena iman yang benar. Tetapi kalau kamu mengenal Yesus yang salah, Injil yang lain, yang mengajarkan bahwa perbuatan itu penting, bersunat itu penting, ya kan? Akhirnya kita mencampurkan kedua hukum ini, akhirnya kita mendapatkan Injil yang lain, dan Roh Allah itu tidak menetap di kita, dan akhirnya kita terikat dosa, kita kembali lagi teman-teman. Oleh karena itu kita harus mempunyai iman yang benar, yaitu percaya teman-teman. Pertama kita harus mengenal dulu kasih karunia Tuhan, bahwa dia kasih 100%. Amin. Hanya oleh karena dia kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Udah selesai. Nggak ada perbuatan baik apapun, kita sumbang berapa triliun, kita ke gereja serajin apa, kita pelayanan sehebat apa, sampai ke Afrika ujung dunia, nggak ada gunanya kalau tanpa pengenalan yang benar. Kita hanya akan membuat orang itu menjadi 2 kali lebih jahat dari neraka teman-teman. Ya kan? Oleh karena itu kita harus tahu bahwa dia adalah kasih. Dia menerimamu apa adanya. Dan ketika kamu begitu bersyukur, banyak diampuni. Ya kan? Kamu juga akan banyak mengampuni teman-teman. Gitu loh. Jadi perbuatan baik itu adalah hasil dari percaya kamu. Ingat, perbuatan baik adalah hasil dari percaya. Tetapi perbuatan baik itu bukan keselamatan. Keselamatan adalah percaya, iman. Hanya oleh karena iman percaya kepada dia. Ketika kamu percaya yang benar bahwa dia begitu baik, kamu sampai bersyukur, akhirnya perbuatan baik itu mengalir, muncul keluar. Oleh karena apa? Oleh karena iman. Hanya karena iman. Amin. Iman yang benar pasti ada perbuatan, tanpa itu mati. Sama juga dengan saya, kalau saya bilang saya hidup, pasti ada nafas, pasti ada perbuatan baik, gitu loh. Tapi saya hidup itu bukan karena saya nafas ini, tapi karena saya ada roh di dalam. Saya ada roh, ada jiwa, itu yang membuat saya hidup. Iman yang membuat saya hidup. Kasih karunia Tuhan yang membuat saya hidup. Roh Kudus yang membuat saya hidup, dia yang membuat saya lahir kembali. Amin. Itu yang penting teman-teman. Percaya. Percaya saja bahwa dia telah mati untuk dosa-dosa saya semuanya. Dia begitu baik. Saya yang tidak layak, kok sekarang saya bisa dapat keselamatan secara gratis. Oh, saya bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Baru karena hati kita sudah benar, karena kita mempunyai Roh Kudus. Sekarang transformasi itu membawa kita, ya kan, sanctification, ya kan? Sanctification yang memimpin kita sampai kepada kehidupan kekal. Jadi kalau ada orang yang bilang perbuatannya nggak ada, ya berarti dia belum mengenal siapa Kristus. Kalau dia sudah mengenal Kristus, sanctification, dia akan memimpin sampai kepada hidup yang kekal. Karena dia apa? Karena dia mempunyai Roh Kudus. Roh Kudus yang mendidik kita, dia yang mematikan keinginan-keinginan duniawi kita hari demi hari. Amin. Terus saja, tugas kamu apa? Tugas kamu terus saja mensyukur, bersyukur, Tuhan terima kasih sudah mati untuk dosa-dosa saya. Saya sekarang putih seperti salju, saya sekarang dianggap tidak berdosa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Simple nggak? Simple teman-teman. Kenapa? Karena Bapa begitu loh ya, ada begitunya, mengasihi dunia. Dia mau kita semua ini diselamatkan, supaya tidak ada seorang pun yang binasa, gitu loh. Tetapi kamu harus ingat, iblis dengan oknum-oknumnya itu, ya kan, mengajarkan jalan yang lain supaya manusia binasa, supaya manusia mengerti baik dan jahat, dan dia binasa. Dia nggak makan pohon kehidupan, padahal kita sehari makan pohon kehidupan, bersyukur, terima kasih kau sudah mati untuk dosa-dosa saya. Itu saja teman-teman. Jangan kita tahu baik dan jahat. Oh, lu
lu kayaknya suka merokok, lu nggak boleh gitu-gitu. Jangan menghakimi teman-teman, ya kan? Kita tunjuk ke dia satu tangan merokok, 3 balik ke kita, ya kan? Kita berjudi main saham, kita minum kopi kafein, sama aja, ya kan? Kita gila uang, mamon, sama aja teman-teman. Makanya kalau orang sudah mengenai kasih karunia, dia tidak akan menghakimi. Kenapa? Karena dia mengenal dia siapa, gitu loh. Karena dia tahu dia berhenti berbuat dosa karena dia mencintai dia, karena dia terlebih dahulu mencintai saya. Amin. Itu teman-teman, kasih dari Bapa Surgawi.